Selanjutnya dilanjut ke materi selanjutnya yaitu konsentrasi pemrograman bidang software engineering atau software development. Kepada Bapak Bambang Pilu Hartarto Eskom MEng, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Suara saya apakah terdengar jelas, Mbak Moderator? Sudah, Pak. Ya, ini ngomong Mbak Moderator namanya siapa nih? Namanya Moderator aja di sini nih. Mbak siapa nih? Ya, Rosa, Pak. Ah, siapa? Rosa. Rosa. Oke, Mbak Rosa. Aku tak nyiapin slide-nya dulu bentar ya. Sudah nih. Belum. Oh, sudah, Pak. Sudah. Oke, thank you Mbak Rosa. Baik, sebenarnya perkenalan dulu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman cukup asing dengan saya dan bahkan mungkin baru melihat saya di sini. Jadi, perkenalkan nama saya Bambang Pilu Hartarto. Kalau di kelas saya lebih suka dipanggil dengan Pak Pilu karena ya singkat aja namanya ya. Jadi mungkin enak didengar aja bagi saya ya. Walaupun mungkin bagi beberapa orang ngira Pilu sedih gitu. Tapi tenang aja, saya nggak membawa kesedihan di Anda. Itu hanya sekedar nama ya. Jadi just let be name aja gitu. Dan kalau di tempat tongkrongan programming saya, atau saya juga punya ini ya, circle programmer gitu, saya lebih prefernya panggil Om Pilu ya, karena memang udah cukup pantas dipanggil sebagai Om-Om, bukan Mas-Mas lagi gitu. Kalau Pak Pilu ya oke lah, ya memang udah masuk Om-Om gitu. Oke, di sini mungkin hampir semua yang diperlukan untuk dibahas sebenarnya udah dibahas oleh Bapak Ibu dosen sebelumnya ya, sama Mbak Andika, sama Bu Ana dan Pak Tova ya terkait dengan konsentrasi masing-masing. Sehingga di sini mungkin saya hanya melengkapi beberapa hal atau beberapa part yang mungkin menurut saya perlu untuk di-up lagi di sini. Di sini saya mengangkat tema ini karena nangkep beberapa keresahan dari mahasiswa yang sempat saya temuin gitu, mikir bahwa konsentrasi software engineering itu isinya orang-orang ngoding semua dan mereka resah. Pak, saya nggak bisa ikut jaringan karena tadi seperti disampaikan Pak Andika ya, cost-nya agak tinggi kalau masuk ke situ karena beli alat ini itu. Multimedia pun saya nggak jago-jago multimedia, Pak. Saya nggak punya jiwa seni. Satu-satunya konsentrasi yang bisa saya masukin programming atau software engineering. Tapi bakat coding saya nggak jalan gitu. Apakah saya masih layak untuk masuk di sini? Nah, itu yang ingin saya angkat di sini ya. Jadi, bagaimana kalau mungkin skill kita atau skill teman-teman semua nggak jago-jago banget di coding? Apakah masih relevan atau enggak untuk ambil mata kuliah yang ada di software engineering ini? Dan tadi sebenarnya ada kata kunci yang menarik yang disebut oleh Mbak Rosa tadi, Mbak Moderator tadi ya, software engineering dan software development ini sedikit berbeda termnya, dan aku sebenarnya setuju dengan pemilihan term software engineering yang dipakai di informatika daripada pakai software development karena ini maknanya walaupun mirip tapi sedikit berbeda. Jadi kalau software development itu cuma program asal jalan, nggak peduli apakah awet atau enggak, tapi software engineering literally memastikan bahwa nggak cuma bisa jalan, tapi bisa dipakai dan juga bisa bertahan lebih lama dibandingkan hanya sekedar jalan saja. Itu yang ingin menjadi concern saya di pembahasan kita hari ini ya, karena eh, ini kata-kata yang mungkin sering banget aku kasih di kelas saya bahwa dalam software engineering itu ngoding emang penting, tapi coding bukan segalanya di sini karena di dunia software engineering itu ada beberapa part yang nggak dikerjakan pakai coding, tapi itu tetap lead dengan software engineering gitu. Oke, mungkin di beberapa menit ke depan, 20 menit ke depan kita akan bahas ini ya. Jadi mulai pertanyaan dulu nih, konsentrasi ini bakal seru nggak sih gitu? Apakah seru atau justru malah mencekam atau mungkin literally membosankan. Nah, ini akan kita bahas di 20 menit ke depan. Dan ini ya teman-teman ya, jadi mungkin beberapa dari teman-teman ketika ngambil jurusan informatika begitu, eh, sedikit apa namanya ya, merasa kok aku kayaknya salah jurusan nih gitu. Kok kayaknya ribet-ribet banget sih mata kuliah dan sebagainya. Padahal enggak, ada beberapa part yang cukup seru di sini. Nanti akan saya jabarkan di mungkin slide-slide terakhir gitu ya. Dan ini saya tampilkan dulu beberapa mitos yang sempat saya tangkap di benaknya mahasiswa yang baru memilih konsentrasi, bingung aku mau konsentrasi mana, karena di semester sebelumnya belajar mata kuliah algoritma pemrograman dengan bahasanya yang kayak cacing begitu, membingungkan.
apalagi konsentrasinya tambah membingungkan gitu. Nah, ini yang beberapa mitos yang ada di mereka ya. Pertama adalah mereka kadang-kadang mikir masuk software engineering itu harus jago ngoding, harus bisa ngoding dari awal. Minimal itu bisa ngetik coding script nggak cuma hello world aja gitu. Sampai literally benar-benar bikin project. Padahal enggak gitu. Enggak. Bahkan yang nggak bisa ngoding pun bisa masuk sini karena ada mata kuliah yang fokusnya nggak cuma ngoding di situ. Lalu software engineering itu pasti tugasnya isinya cuma ngetik kode terus. Bahkan teman-teman tongkrongan saya mengatakan software engineering itu ibaratnya kita kerja di sastra komputer gitu ya. Kita ngomongin sastra dan ngomongin ketik-mengetik, coding dan sebagainya. Padahal enggak juga gitu. Enggak cuma ngetik coding, ada juga designing dan sebagainya. Dan hidup kita di programmer eh, isinya selamanya isinya error dan bug. Padahal enggak juga. Cuan juga ada ya, tentu ya. Ya, yang jelas intinya ada juga bahkan beberapa yang bermazhab software engineering itu mazhabnya kode is my life, kode is number one gitu. Jadi dan faktanya enggak seperti itu. Ini yang ingin saya coba patahkan di pemaparan kali ini ya bagi beberapa teman-teman yang mungkin angkatan 2024 yang masih bimbang memilih konsentrasi mana. Sebenarnya ketika konsentrasi di informatika itu saling melengkapi ya. Jadi tidak saling kontradiktif. Jadi tidak masalah konsentrasi mana-mana pun yang diambil itu saling melengkapi. Cuma di sini karena saya diberi tanggung jawab untuk memaparkan apa yang perlu dipaparkan di software engineering, maka saya akan paparkan sesuai dengan pengalaman saya di perkuliahan dan juga di tempat di mana saya bekerja di industrinya ya. Jadi kebetulan selain as a professional atau dosen di sini, saya juga handle juga beberapa project di luar bersama atau di beberapa production house atau software house gitu ya. Jadi mungkin akan relate pembahasannya yang akan di sini. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin nanya-nanya juga bagaimana kalian dan sebagainya, mungkin kita bisa ngobrol santai di sini. Oke, di sini yang perlu teman-teman pahamin dulu mitos tadi intinya bisa dipecahkan dengan kalimat ini ya, bahwa intinya software engineering itu bukan tentang kodenya doang, tapi gimana caranya kita membuat ide menjadi produk yang dipakai orang. Kata kuncinya dipakai orang ya. Ya, walaupun beberapa ya yang pakai juga binatang juga ada ya, tapi kan binatang kan yang menguasai orang juga, tetap juga yang pakai orang gitu ya. Jadi prinsipnya gitu. Jadi nggak cuma bikin produk, tapi nggak ada yang pakai. Nah, itu nggak software engineering karena prinsip dari software engineering ya ada produk yang melakukan problem solving dan pasti akan dipakai oleh orang. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi intinya adalah merealisasikan ide. Untuk merealisasikan ide itu kan nggak cuma ngoding, banyak caranya. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu. Nah, ini perjalanan sederhana bagaimana suatu ide direalisasikan ya menjadi suatu produk. Pertama tentu seperti dikatakan oleh Pak Towa tadi ya bahwa ada namanya identifikasi masalah di konsentrasi multimedia. Di sini pun ada. Jadi memang sebenarnya kemampuan mengidentifikasi masalah ini merupakan suatu soft skill sebenarnya disampaikan sama Bu Eli tadi ya. Jadi apapun konsentrasinya memang soft skill yang harus dimiliki adalah mengidentifikasi masalah. Sebenarnya termnya mungkin yang dipakai Pak Tova tadi kurang sesuai. Kalau nggak salah Pak Tova mengatakan mencari masalah. Padahal bukan mencari masalah. Kalau mencari masalah mah di polsek terdekat pun ada. Anda cukup mampir pada masalah apa, pasti ada masalah di situ. Tapi kalau untuk mengidentifikasi masalah berbeda cerita. Jadi kita tidak membuat masalah, tapi kita mengidentifikasi sebenarnya ada masalah apa di sekitar kita. Gitu. Ini yang perlu dilatih khususnya di software engineering pun atau konsentrasi software engineering pun ada beberapa mata kuliah yang memang fokusnya di sini juga. Lalu dari masalah yang berhasil diidentifikasi itu kita dapat ide. Contoh misal kita sering nongkrong di cafe shop gitu mungkin pas kita nongkrong di situ kita melihat kayaknya ribet bener ya untuk sekedar pesen kopi kita harus ke barnya. Ya kalau nggak antri, kalau antri ribet lah gitu. Kayaknya perlu nih inovasi gitu. Gimana caranya pesen, aku langsung duduk, bisa langsung dapat kopi itu gitu. Nah dari masalah itu muncullah gimana sih solusinya? Nah itu idenya gitu. Ide ini biasanya sifatnya abstrak, apa namanya ya, masih
omongan kasar gitu, masih belum real gitu. Nah, lalu untuk merealisasikannya salah satunya dengan dirancang nih untuk mengeksekusi ide tadi bagaimana. Udah dirancang sedemikian rupa, sudah ada katakanlah MVP-nya dan lain sebagainya, barulah produk atau ide kita coba direalisasikan atau dibangun. Nah, setelah dibangun sedemikian rupa melewati bug and error dan sebagainya, akhirnya kita coba deploy ke user, dipakai user. Dan ada langkah keenamnya. Ada yang bisa nebak ke step keenam ini apa? Mbak Rosa bisa nebak nggak step keenamnya ini apa? Silakan, ada yang bisa nebak nggak step keenam setelah flow ini apa? Ada nggak dari teman-teman yang lain? Mas Andi Maintenance, mungkin Pak. maintenance. Kurang tepat. Evaluasi mungkin, Pak. Evaluasi, mendekati. Ada lagi? Jawabannya adalah dikomplain sama user. Jadi ini bisa dikatakan bahkan tim saya punya panduan atau rule of thumb yang cukup simple. Kalau aplikasi lu banyak komplain, artinya aplikasi lu ada yang pakai. Tapi kalau aplikasi kita nggak ada yang komplain, belum tentu aplikasi kita bagus. Bisa aja nggak dipakai gitu. Nah, ciri-ciri aplikasi yang dipakai ya pasti dikomplain. Contoh aja, mungkin teman-teman yang pernah ikut SBMPTN ataupun mungkin sejenisnya gitu, ketika mendaftar dan sebagainya, pasti banyak tuh ada komplainan di X, di Twitter dan sebagainya gitu. Ini aplikasinya apa sih? Aplikasi pemerintah lemot sekali dan sebagainya. Nah, artinya adalah aplikasi itu dipakai. Kalau nggak dipakai, pasti nggak ada komplainan. Nah, berarti harusnya minimal cukup bangga lah. At least minimal ada yang pakai. Walaupun yang pakai juga mungkin miso-miso. Tapi dari miso-miso apa mas? Miso-miso itu apa ya? Mengumpat ya. Dari umpatan-umpatan tersebut harusnya jadi feedback positif bagi kita. Ada kata evaluasinya, benar ya dikata Mbak Rosa. Evaluasi, benar. Dari evaluasi ini nantinya akan ada namanya maintenance yang dikatakan Mas Brian tadi, benar. Jadi memang ya literally nggak salah-salah banget. Tapi yang keenam itu pasti setelah dipakai user, step berikutnya adalah siap menerima komplainan. Nah, ini yang apa namanya yang sering luput di sini di teman-teman yang software engineering itu bikin aplikasi udah gitu sekalinya dikomplain baper gitu. Terus tiba-tiba kolom kolom previewnya dimatiin dan sebagainya gitu. Padahal nggak gitu. Justru malah feedback dari user itu malah jadi bagus di sini. Nah, itu ya. Jadi ini gambaran aja bagaimana industri software engineering bekerja. Jadi nggak cuma membangun saja. Jadi ada posisi yang identifikasi masalah itu tuh biasanya bukan programmer yang mikir di situ. Biasanya justru orang yang nggak ngerti coding tapi punya banyak masalah justru lebih jago di situ. Jadi ini yang secara singkat mengatakan nggak cuma coding di sini, ada hal-hal lain di situ ya. Dan realitanya ini ya, kerjaan-kerjaan di bidang software engineering, tim-tim saya pun umumnya seperti ini, formasinya ada berenam atau sampai bertujuh ini ya, mulai dari programmer gitu ya. Tentu di sini programmer bahasa kasarnya di tongkrongan saya ini kuli. Orang programmer itu biasanya oke, dia logiknya bagus, tapi proses bisnis kadang-kadang jeblok. Makanya dia cuma bisa menerjemahkan analisis dari mungkin sistem analis, diterjemahkan ke coding, udah, that's it, dia bikin seperti itu. Jadi cuma mengeksekusi. Jadi kalau dalam analoginya kayak bikin bangunan, ya dia kuli pekerja kasarnya gitu, programmer gitu. Dia bikin jendela, dia bikin jalan, dia bikin pintu dan sebagainya gitu. Tapi kadang-kadang dia nggak tahu kenapa jendela di situ, kenapa pintunya di sebelah belakang, nggak di samping dan sebagainya. Kadang-kadang programmer nggak sampai situ mikirnya, maka butuh orang lain yang melengkapi itu, yaitu sistem analis. Nah, sistem analis inilah orang-orang yang kadang-kadang nggak bisa ngoding, tapi pikirannya lempeng gitu. Dia bisa menangkap kemauan user, dia bisa menerjemahkan, bikin suatu flow yang nggak meributin user bagaimana dan sebagainya. Sistem analis banget nih. Jadi ini bagi teman-teman yang mungkin nggak ngerti coding, mungkin bisa di sini gitu ya. Atau juga ada lagi teman saya yang profesinya UI UX designer. Ini udah di-spill sama Pak Tova tadi ya, di multimedia sebenarnya. Di software engineering pun posisi ini sangat penting. Kenapa? Percuma sistem jalan tapi tampilan sampah gitu. Artinya nggak enak banget untuk dilihat. Mungkin teman-teman pernah dapat aplikasi, sebenarnya aplikasi ini bagus nih, cuma tampilannya kok bikin mata pedes, font kekecilan, ya pokoknya nggak enak banget lah gitu ya. Nah, ini cocok nih bagi teman-teman yang punya jiwa seni, punya feel atau taste yang oke di bidang apa namanya visual
cocok di sini juga ada posisinya UI UX designer di sini. Ada lagi teman saya yang posisinya QA atau quality assurance atau tester di sini. Teman tongkrongan saya menyebutnya public enemy-nya tim kita gitu. Karena sekalinya dia kerja, programmernya dar gitu ya. Jadi kita berdoa nggak ketemu bug, tapi tester berdoanya nemu bug. Karena kalau si tester nggak nemu bug, berarti bisa aja kerjanya dia bego gitu. Karena berarti nggak canggih, dia nggak bisa nemu bug. Tapi sisi lain programmer berdoa supaya tester matanya meleng gitu, nggak nemu bug gitu. Jadi biasanya di sini sering berantem, tapi berantem dalam konteks positif ya. Jadi analoginya kayak teknologi pedang sama perisai gitu, saling saling apa namanya adversarial atau saling menguatkan. Kalau pedangnya lebih bagus, biasanya akan muncul teknologi perisai lebih bagus. Kalau perisainya lebih bagus lagi, mungkin pedangnya akan mikir gimana lebih attack-nya lebih bagus lagi. Jadi persaingan yang justru positif di sini. Dan kita butuh itu. Atau mungkin juga ada teman-teman, bukan teman-teman ya, ada juga teman saya yang sukanya nyuruh-nyuruh doang gitu, ngoding nggak bisa, penuh dengan janji-janji manis gitu, isinya ngomongin deadline A, B, C, D, E gitu. Nah, cocok banget project manager nih. Orang yang di sini kalau Anda nggak suka coding tapi suka nyuruh-nyuruh, kayaknya cocok di sini. Nah, ini mungkin Anda punya bakat terpendam sebagai bos, mungkin di sini bisa project manager. Tapi ingat, project manager nggak cuma nyuruh-nyuruh, dia bertanggung jawab menentukan resource, menentukan kira-kira manpower-nya berapa dan sebagainya. Oke banget di sini. Lalu ada DevOps. Ini sebenarnya mirip seperti bidangnya Pak Andika tadi, orang yang kerja di balik layar, tapi sekalinya Anda bikin masalah sama DevOps, kelar project Anda di situ. Jadi DevOps yang nyiapin environment. Bayangkan Anda punya project aplikasi bagus, tapi sama DevOps nggak dikasih server, nggak disetupin server dan sebagainya, nggak bisa show up produk Anda. Jadi berikutnya lagi si DevOps ini juga memastikan bahwa pipeline CI/CD-nya itu jalan. Jadi ketika ada update di coding nanti otomatis akan dirasakan oleh user. Ini DevOps banget. Jadi di tim kami kadang-kadang kami cukup menjaga hati dengan DevOps ya, karena tadi saya katakan kalau Anda bikin masalah sama DevOps, kelar hidup Anda di project itu ya. Bisa aja project Anda dihapus dari reponya, udah capek-capek kerja, bertahun-tahun dihapus sama DevOps, mungkin saja terjadi di situ. Dan ada satu lagi di sini, Anda bisa nebak siapa itu orangnya? Posisinya sebagai apa? IT support, Pak. Ayo jawab. IT support. IT support. Iya, salah satunya. Ada lagi? Iya, ada kaitannya sih, sama IT support ada kaitannya gitu. Ada yang bisa nebak? Oh benar, kayaknya ada yang ngechat di kolom chat nih. Owner, oke. Owner, ya mungkin ya. Owner juga memposisikan ini, benar, karena dia pun juga melibatkan ini juga. Oke, ada lagi? Ada jargon lawas di Facebook. I'm a programmer, I have no life. Benar sekali. Ya. Oke, yang benar, bukan yang benar ya. Kalau merangkum semua, siapa posisi ini adalah ya public relationship, atau orang kami mengatakan ini yang jualan produk kita. Anda percuma punya produk bagus, berjalan dengan baik, UI UX bagus, tapi nggak dipasarkan dengan oke, nggak diperkenalkan dengan oke, nggak dipresentkan dengan oke, maka orang atau pengguna itu mikirnya ini aplikasi sampah juga. Maka penting di sini. Jadi bagi teman-teman yang jago nih gitu, apa namanya, tebar pesona gitu, ini cocok posisi ini gitu. Nah, jadi apa dia posisinya memang di situ ya, apa memasarkan. Oke ya, jadi lebih ke arah memarketingkan gitu. Atau sebaliknya kadang-kadang ini pernah saya tanamkan juga apa namanya, ideologi ini ya ke mahasiswa. Teman-teman, kalau memang ternyata produk Anda sebenarnya nggak bagus-bagus banget, harapan terakhir Anda adalah tim marketing gitu. Jadi produk Anda akan bisa dikemas dengan baik, dan akan dipakai orang kalau tim marketingnya itu oke gitu. Nah ini yang tanda tanya ini gitu. Jadi software engineer itu nggak cuma programmer ya, jadi banyak orang-orang yang di sini. Dan secara sederhana ini nih gitu. Bagi Anda yang suka mikir alur gitu, mikirin apa namanya flow dan sebagainya, cocok jadi analis.
Nggak ngerti coding, nggak ngerti bank coding nggak apa-apa, yang penting ngerti alur lah gitu. Anda yang suka designing, suka dengan warna, komposisi warna dan sebagainya, mungkin UI UX cocok bagi Anda. Anda yang tipenya itu teliti, sabar banget gitu, mantengin flow dan sebagainya, mungkin Anda cocok jadi QA tester. Anda yang punya jiwa-jiwa bos, jiwa-jiwa suka nyuruh-nyuruh gitu, PM mungkin cocok bagi Anda. Nah, kalau Anda punya skill coding walaupun dikit tapi komunikasi jago, bisa OP Anda itu. Karena dengan komunikasi di sini ada willing of learning, ada kemauan untuk belajar. Melengkapi jawaban tadi Bu Ana ya, apa sih kunci untuk menjadi sukses? Sebenarnya satu, willing of apa namanya learning atau encourage. Jadi kemauan untuk belajar. Udah satu aja itu. Ketika Anda megang itu, Anda mau hidup di zaman apapun Anda bisa survive. Beda kalau Anda punya skill coding tingkat dewa tapi nggak ada willing of learning, nggak ada encourage. Teknologi Anda akan stuck di situ. Let's say misal saya punya teman yang teman sangkatan saya ya, teman sangkatan saya programmer juga. Kami memulai karir yang sama ketika mahasiswa as a programmer. Bedanya di sini yang bersangkutan itu suka dengan old school way. Bisa dikatakan dia lebih suka mazhab PHP gitu. Padahal zaman sekarang itu mazhabnya sudah React dan lain sebagainya ya. Tapi yang bersangkutan tetap di situ. Bisa dikatakan PHP harga mati, PHP is never die. Ya ada benernya PHP nggak akan mati gitu ya. Cuman yang bersangkutan nggak mau mencoba teknologi-teknologi baru di PHP dan sebagainya. Akhirnya produknya memang jalan dan sebagainya. Tapi ketika ada uh, teknologi baru yang justru memudahkan pengembangan coding, let's say dengan mudah isu vibe coding dan sebagainya, dia tidak memanfaatkan itu dengan baik. Akhirnya dia struggle dan sebagainya. Ya, jadi di sini kembali tadi ya. Jadi untuk bisa survive sebenarnya kuncinya satu, willing of learning gitu, kemauan untuk belajar atau punya kemauan untuk encourage diri sendiri. Ketika Anda punya itu, Anda mau kemanapun bisa gitu. Oke, itu garis besarnya ya. Jadi ketika ditanya apakah yang nggak bisa ngoding itu bisa sini join sini atau enggak, jawabannya bisa. Tergantung Anda mau mana gitu ya. Dan ini mata kuliah yang tadi mungkin sebagian besar sudah di-spill sama Bu Ana. Di sini fokusnya hanya yang software engineering. Jadi ada 4 yang mungkin bisa Anda coba untuk tekuni selain yang wajib tentunya ya. Ini yang pilihan, yang konsentrasi. Tentu ada pemrograman basis data di sini. Jadi di sini Anda akan belajar bagaimana untuk merancang, mengelola basis data, dan memastikan data nggak bocor. Karena kalau dalam konteks software engineering, sekalinya data bocor, yang bocor nggak cuma datanya, tapi karir Anda juga bocor pasti gitu ya. Rawan di layoff Anda kalau Anda ngerancang basis data tapi gampang kejebol itu udah pasti list nomor pertama yang akan di layoff sama perusahaan gitu. Terus ada juga mata kuliah RPL, rekayasa perangkat lunak. Di sini itu tadi ya, bikin software nggak cuma bikin, tapi Anda benar-benar merancang gimana cara software ini bisa dipakai orang dan bertahan lebih lama. Ini core-nya banget nih, core-nya software engineering nggak di sini. Namanya juga rekayasa perangkat lunak gitu kan, software engineering banget ini kan. Nah, terus proyek game. Nah, ini mata kuliah yang cocok bagi Anda yang mengaku-ngaku sebagai pro gamer ya, bukan programmer tapi pro gamer ya. Karena selain memanfaatkan kemampuan skill Anda di bidang game, Anda juga mungkin bisa merealisasikan game impian Anda di sini. Siapa tahu Anda tidak menemukan kepuasan di game Roblox sekarang, Anda bikin Roblox versi Anda, siapa tahu Anda bisa bikin Roblox versi Anda sendiri di sini setelah mengikuti proyek game di sini. Dan mata kuliah favorit saya di sini yaitu proyek pemrograman, karena setiap ditawarkan mata kuliah saya biasanya milihnya ini. Dengan alasan di sini kita belajar bikin mini startup. Beberapa mahasiswa saya sempat apa namanya bikin aplikasi dan ternyata dipakai orang dan dilombakan menang dan sebagainya. Ya, ini di sini kita belajar hal itu. Jadi mata kuliah ini tuh merangkum semuanya, nggak ada batasan Anda mazhab PHP, mazhab Laravel, mazhab React kita buka di sini. Kita terbuka mau pakai apapun bebas, yang penting program Anda atau proyek Anda solutif, katanya di situ. Itu ya garis besarnya ya, 4 mata kuliah mungkin bisa Anda ambil dan kenapa saya sarankan Anda pilih konsentrasi ini, bukan mendiskreditkan konsentrasi lain,
sama, kalau yang konsultannya juga bagus. Cuman alasan kenapa Anda bisa di sini mungkin saya bisa tawarkan adalah fleksibel karir ya. Karir Anda akan fleksibel. Setelah Anda ikut konsentrasi ini, Anda bisa can be anything, bisa jadi apapun. Anda suka programming, Anda jadi programmer, Anda suka dengan desain, Anda akan jadi UI UX designer dan lain sebagainya. Intinya akan fleksibel sekali di sini dan tentu khususnya Indonesia ya. Di Indonesia apa yang dipelajari di sini itu sangat-sangat relevan sekali di industri. Bahkan beberapa mahasiswa saya sempat saya tarik atau hire di tempat saya bekerja karena saya melihat potensinya bagus gitu. Jadi why not sambil saya profiling dia dan bagus, saya tarik gitu. Lalu tentu saja ketika Anda ambil di software engineering, apalagi setelah ngikutin mata kuliah proyek pemrograman, Anda pasti dapat dipastikan, ya tentu kalau ngerjain ya, Anda akan bisa bikin produk nyata. Bahkan beberapa kasus ini kerjasama sama anak-anak proyek data mining, bikin produknya. Apa namanya, ada produk namanya Seimbangin, anak karya anak KMCC juga gitu. Dia ngombinasiin apa yang didapatkan di proyek data mining digabung sama apa yang didapatkan di proyek pemrograman. Ini saya katakan saling melengkapi di sini gitu. Dan ya skill yang Anda dapatkan di konsentrasi ini akan bertahan lama, nggak bertahan 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun doang, tapi akan bertahan lama. Kata kuncinya adalah willing of learning. Yang penting Anda tetap belajar, jangan stuck dengan apa yang Anda kuasai saat ini. Dan akhir kata dari saya ya di sini, ini mungkin ditanamkan betul-betul gitu ke benak Anda bagi wahai Anda yang mau gabung di software engineering, bahwa software engineering itu bukan tentang siapa yang paling jago ngoding, tetapi siapa yang bisa bikin software jalan, dipakai, dan bisa bertahan sampai dengan waktu yang cukup lama. Itu sekiranya dari saya, Mbak Rosa ya. Jadi monggo, mana tahu dari teman-teman ada yang ingin bertanya lebih jauh, mungkin mata kuliahnya, mungkin industrinya dan lain sebagainya. Saya buka kesempatannya ya. Saya kembalikan ke Mbak Rosa. Terima kasih Mbak Rosa. Baik, terima kasih Bapak telah memaparkan materi yang sangat menarik. Kemudian teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa gunakan fitur raise hand atau bisa di kolom chat. Silahkan teman-teman bisa sampaikan saja pertanyaannya. Izin bertanya buat Pak Bambang. Ya, silakan. Eh, Mungkin saya izin dulu ya Pak. Mungkin ini mewakili dari teman-teman juga karena ini ada titipan dari pertanyaan dari teman-teman juga. Eh, yang sudah dijelaskan tadi untuk proyek game sama proyek pemrograman itu pilih salah satu atau semuanya atau bisa oh ya itu Pak. Pilih salah satu atau bisa semuanya Pak. Mungkin itu. Setahu Ya, terima kasih Mas Arief ya. Setahu saya salah satu ya. Jadi nanti mungkin bisa dikonfirmasi sama Bu Eli ya. Tapi setahu saya adalah pilih salah satu. Karena kalau tidak salah itu diambil di semester yang sama gitu ya. Dan kan ada batas maksimal SKS ya gitu. Dan setahu saya pun dipilih salah satu gitu. Gitu Mas Arief. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk Mhm. bagian di realita dunia kerja tadi. Mhm. Nah, mungkin pertanyaannya, nah ini tadi, nah untuk beberapa tempat di dunia kerja ini apakah masih relevan di bagian UI UX designer Pak? Apakah ada penggantinya nanti atau memang tetap masih bertahan lama untuk bagian UI UX designer? Apakah dari front end itu sudah bisa bekerja dalam softwarenya nanti atau masih membutuhkan seorang UI UX designer, Pak? Mungkin itu Ya, dulu, Pak. baik. Baik, terima kasih Mas Arief. Ini mungkin saya menangkap keresahan bagi teman-teman yang melihat fiturnya Canva atau fiturnya si Lovable dan sebagainya yang bisa bikin UI UX yang begitu eye catching cukup dengan prompt. Ya, kalau ditanya relevan atau tidak, jawaban singkatnya ya masih sangat relevan. Karena sampai sekarang ada atau mungkin udah sampai dengan waktu yang cukup lama gitu. Ada satu yang mungkin tidak bisa dikuasai sama si AI ataupun model dan lain sebagainya, yaitu tentang understand the humanity. Jadi walaupun dia mungkin seakan-akan bisa memahami kita, tapi dia kadang-kadang bias gitu. Nah, kemampuan ini itu dimiliki dengan baik justru dimiliki oleh sesama manusia. Nah, jadi UI UX ini karena kenapa masih relevan dengan manusia, karena fungsinya tadi dia mencoba mendalami perannya sebagai pengguna,
Dia kalau saya sebagai pengguna kira-kira experience seperti apa yang mungkin saya bisa kerjakan atau mungkin dalam menggunakan fitur ini kayaknya seperti apa sih simpelnya gitu. Misal contohnya di sini aplikasinya yang pakai bakal orang-orang manula, yang orang-orang yang mohon maaf jompo-jompo gitu, mungkin aplikasi BPJS gitu ya. Yang pakai kan jompo-jompo mungkin ya, ya mungkin ada juga yang muda-muda, tapi yang jompo juga pakai gitu. Nah, seorang UX designer ini pasti mikir, "Nih yang pakai jompo masa iya aku bikin tombol gede, apa namanya, kecil-kecil gitu." Ya tentu yang tulisannya font-nya gede dan lain sebagainya. Itu yang dimiliki oleh human atau manusia di sini. Dan tadi ada keresahan juga, "Nih front end kan udah bisa, Pak," gitu. Nah, sebenarnya ini bias juga kadang-kadang ada seorang front end engineer yang merangkap sebagai UX designer bukan karena kenapa-kenapa, tapi karena memang perusahaannya aja nggak berani hire UX designer gitu ya. Sebenarnya keluh kesah saya sebagai front end engineer juga nih Mas ya gitu, karena di beberapa project saya sebagai front end engineer gitu, kadang-kadang dengan beban seorang front end engineer dikasih kerjaan mikirin UX-nya juga, mikirin UI-nya juga, tapi gajinya tetap jadi front end engineer gitu kan. Ini bukan perkara karena efisiensi, karena perusahaannya aja kayaknya nggak bisa nge-hire UX designer gitu ya. Akan lebih bagus memang dedicated gitu, karena feel-nya beda, karena UX designer gitu biasa sering pakainya seperti, Figma, Adobe XD dan sebagainya. Dia, cepet desain dan sebagainya gitu, bikin mockup dan sebagainya gitu. Nah, kalau digabungin sama front end engineer, ini akan makan waktu gitu, dia ngoding dan lain sebagainya. Jadi jawabannya masih sangat relevan Mas Arif ya. Saya bisa jamin at least 10 atau 15 tahun ke depan ini masih sangat relevan ya gitu. Dengan catatan Anda punya willing to encourage ya. Desainnya nggak itu-itu aja, Anda explore dan sebagainya. Kira-kira gitu Mas Arif. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya Pak. Sama-sama. Baik, Mas Arif, apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Mungkin satu lagi Pak. Oh silakan, 2 juga boleh. Siap. Mungkin ini eh ngambil case-nya dari keresahan yang ada ya Pak, yang sudah diceritakan tadi Bapak bahwa kita tuh mengidentifikasi sebuah masalah. Nah, yang saya mungkin mewakili teman-teman juga yang nantinya mungkin banyak sekali skill yang bisa dibilang itu multi talent ya. Jadi kita tuh masih aku mau nyoba ini, aku mau nyoba ini gitu. Jadi merasa bahwa semuanya tuh bisa dikerjakan secara barengan. Padahal yang kita tahu kan kita di dunia kerja itu harus satu, bisa dibilang harus satu fokusnya ya Pak. Nah, mungkin saya ngambil case-nya itu sekarang anak-anak itu mungkin bingung karena skill masih merasa gimana ya, nanggung gitu Pak. Bisa multi talent, bisa di jaringan, bisa pemrograman dan bisa di multimedia. Nah, di dunia kerja nanti itu mungkin masalahnya itu di gajinya Pak. Nah, itu gimana Pak menurut dari Bapaknya? Ya, Apakah ini keresahan-keresahan ini silakan. bisa diminimalisir Pak? Mungkin itu dulu Pak. Ya, terima kasih Mas Arif ya. Ini yang ditangkap ini ada beberapa poin sebenarnya ya. Jadi ada tipe-tipe mahasiswa yang semua skill dikuasai tapi tanggung semua gitu. Skillnya banyak, tapi nggak mendalam gitu. Tapi posisi di luar kadang-kadang ada kebutuhan requirement, let's say misal orang programming, menguasai Laravel, kata-kata kata kunci menguasai, wah, maksudnya beberapa mahasiswa udah jiper duluan. Sebenarnya aku bisa Laravel, tapi nggak mendalami nih, gimana kalau tesnya seperti ini gitu. Jangan-jangan aku nggak bisa dan sebagainya. Nah, itu beberapa keresahan yang mungkin ada. Dan Anda juga tadi nangkap salary-nya bagaimana. Nah, ini juga penting ya kawan-kawan ya. Jadi, salary, nanti kita bahas dulu. Jadi ada 3 ya. Pertama adalah tentang skill yang nanggung tadi ya. Sebenarnya tidak salah Anda menguasai banyak skill, tapi, di sini itu setidaknya Anda harus punya plan jati diri yang mungkin bisa bertahan untuk, apa namanya, range waktu tertentu. Let's say, oke dalam 5 tahun ke depan mungkin saya belajar banyak hal, tapi mungkin saya akan mendalamin ini karena potensi industrinya akan jauh di sini. Sebagai contoh, zaman saya tahun kuliah tahun 2011-an gitu ya, mungkin 2011 Anda belum lahir ya? Udah lahir belum ya? Atau malah belum direncanakan lahir kayaknya ya? Udah ya 2011 ya? Sudah Pak. Oh, udah ya? Oke, Baru 2011 masuk TK kayaknya Pak atau oh SD. baru TK ya? Oke. Baru TK, oke. Ya mungkin let's say tahun 2011 saya kuliah gitu.
Saya termasuk salah satu mahasiswa yang tipenya kayak Mas-Mas tadi bilang gitu, ingin menguasai semuanya, dan akhirnya kena skill yang namanya skill kentang, itu kena tanggung gitu. Masuk di sini, belum jago-jago banget, masuk sana juga belum jago-jago banget, tapi aku ngerti gitu. Nah, di sini pada akhirnya saya dihadapkan suatu realita gitu. Oke, saya akan pilih kayaknya tren 5 tahun ke depan, waktu itu belum banyak aplikasi mobile ya. Oke, saya fokus pada aplikasi desktop. Akhirnya walaupun saya ngerti bagaimana bikin aplikasi web, bikin aplikasi mobile walaupun belum terkenal waktu itu, sekedar ngerti aja, tapi at least kayaknya 5 tahun ke depan ini akan jadi industri yang oke nih gitu. Anda katakan di sini, saya harus bisa mengidentifikasi industri ke depannya. Ini yang perlu Anda baca-baca, sering-sering baca yang jelas ya. Anda mungkin bisa belajar baca di Medium dan sebagainya, itu banyak banget baca tentang tren ke depan. Di situ saya belajar, oke lah 5 tahun ke depan saya setidaknya fokus ini, tapi saya nggak menutup kemungkinan untuk belajar stack baru. Gitu. Itu dulu ya. Nah, walaupun mungkin 5 tahun ke depan ternyata, oh mobile sekarang happening lagi. Yaudah akhirnya saya mendalami, benar-benar mendalami tanpa mengesampingkan apa yang pernah saya pelajari di desktop dan lain sebagainya, tentang belajar VB.NET, tentang belajar Java dan sebagainya. Tetap saya ngerti, tapi seenggaknya di waktu terus saya mendalaminya. Jadi bisa dikatakan programmer itu skill musiman, Mas Arif ya. Jadi sekarang lagi happening apa, dalemin di situ. Jadi tidak bisa benar-benar idealis. Jadi Anda harus punya trade off yang bagus antara idealis dan realistis gitu. Kalau Anda mau jadi idealis, di zaman sekarang mungkin, peluangnya lebih kecil dari zaman dulu ya gitu. Orang sekarang harus lebih realistis gitu. Jadi harus punya trade off idealis dan realistis. Jadi oke didalamin tertentu tapi ada musimannya gitu. Kalau memang sekarang udah musimnya React nih katakanlah gitu ya, apakah saya cukup telat mendalami Laravel? Enggak, silakan pelajari Laravel, tapi industri demand-nya lagi tinggi di sini nih, ya udah saya condong ke situ, gitu. Nah, itu tentang bagaimana mensikapi ya Mas Arif ya. Terus berikutnya adalah bagaimana tentang salary. Nah, ini teman-teman bagi yang masih fresh graduate dan sebagainya, jika ada tawaran kerjaan apapun dengan mungkin terlihat gajinya kecil dan sebagainya, terima aja dulu, terima aja. Karena jujur teman-teman semua apa yang Anda dapatkan di kuliah dengan yang di luar itu bisa dikatakan anda cuma dapat kulitnya di kuliah gitu. Waktunya kurang untuk belajar semua. Jadi sebenarnya Anda ketika fresh graduate terus di-hire sama suatu perusahaan software developer as a junior developer dan ditawarkan katakanlah gajinya setara UMR, terima dulu. Karena kita nggak lagi ngomongin gaji dulu di sini. Anda akan belajar banyak teknologi baru dan lain sebagainya. Sebagai contoh ketika saya pertama kali terjun di industri ini, eh, apa namanya, saya belajar Git, belajar tentang CI/CD dan sebagainya, justru belajarnya di luar. Diajarin sama senior saya. Dan ironisnya senior secara umur senior saya ini justru lebih muda dari saya sebenarnya. Ya, tapi di software engineering dia senior saya gitu. Saya belajar di situ, saya belajar Swagger dan sebagainya dari situ. Jadi yang didapatkan itu not only about money dulu gitu, tapi experience dulu di situ. Barulah ketika Anda punya pengalaman 3 tahun lebih, Anda boleh punya bargaining, apalagi kalau Anda punya portofolio, Anda boleh sedikit menawar gitu. Ketika ditanya, "You mau duit berapa?" gitu. Nah, Anda akan dengan pede menawar duit kalau Anda punya portofolio. Ini berdasarkan proyek-proyek yang pernah dikerjakan saya sebelumnya nih Pak ya, saya didapat ke salary segini nih. Ya harapannya di project ini setidaknya naik dikit lah gitu. Ada bargaining-nya di situ. Tapi kalau Anda baru fresh graduate, terima dulu. Itu karena kita ngomongin not about money dulu, tapi experience dulu. Gitu Mas Arif ya. Jadi pesan saya gitu tentang salary ya. Tapi masalah lebih gedean mana antara kerja di bidang networking, multimedia dan sebagainya, saya tidak bisa menjelaskan secara pasti karena rezeki-rezekian gitu Mas gitu ya. Apa yang terpampang di Google itu hanya fata morgana kadang-kadang tidak apa namanya tidak sama dengan yang di realnya seperti apa. Gitu Mas Arif. Baik Pak, cukup sekian mungkin pertanyaannya, cukup menjawab dari keresahan-keresahan dari teman-teman juga. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Arif, sama-sama. Ada Baik, lagi Mbak Rosa? selanjutnya, Waduh nih. ada banyak Pak di kolom chat. Mungkin Ya, saya bacakan juga ya Pak. boleh, 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 boleh. Bagaimana jika punya skill yang tanggung dan bingung belum punya portofolio yang menjanjikan, tapi realita di dunia kerja nggak bisa menarik perhatian instansi maupun
yang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin Bapak bisa memberikan tips untuk kami bagi junior maupun associate developer agar bisa menarik perhatian untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, sip. Mungkin itu. Ya, terima kasih pertanyaannya menarik ya Mas Sigit. Jadi ini juga pesan yang sering saya sampaikan ke mahasiswa ya, karena mungkin akan relate. Wahai mahasiswaku yang budiman gitu, ingat kunci sukses bekerja itu ada 3. Pertama adalah usaha, tentu ya kita mengusahakan. Kedua adalah berdoa, mudah-mudahan usaha kita lancar. Dan ketiga, tahu nggak apa? Barusan tahu nggak ketiga apa? Orang dalam, Pak. Betul sekali. That's right, 100 penuh baru saya. Jadi kunci usaha ada 3 ya. Jadi selain usaha, selain berdoa, punyalah orang dalam gitu. Orang dalam ini nggak semuanya negatif ya. Ini tuh berkaitan relasi. Jadi, kalaupun Anda seorang programmer yang mungkin stigmanya itu hidupnya depan ke laptop doang dan sebagainya, perbanyak relasi Anda. Karena dari pengalaman saya, 80% atau 80% lebih proyek kan yang saya pegang itu justru dari relasi saya. Saya jarang 20%-nya tadi kan jarang banget ya, dapatnya literally dari on-bid jarang sekali. Biasanya ada teman saya, "Bro, ini aku lagi butuh front end developer yang bisa VW nih. Lu kan bisa tuh VW walaupun dikit-dikit, ya biasalah bantu aku lah," gitu kan, seperti itu. Atau, "Bro, ini aku ada masalah nih di DevOps-nya nih. Orang DevOps kemarin udah layoff gitu. Padahal kerjanya bagus, cuma bos nggak suka gitu. Bisa lah gantiin lah gitu." Nah, itu dulu ya. Jadi penting bagi Anda adalah punya relasi dulu ya. Jadi skill penting, tapi punyalah relasi, perbanyak relasi. Sesuai dengan hadis yang pernah disampaikan sama Nabi kita yang beragama Muslim, bahwa silaturahmi memanjangkan umur. Nah, salah satunya ini ya, memanjangkan rezeki gitu. Kalau silaturahminya bagus dengan relasi Anda, otomatis insya Allah Anda akan dapat banyak peluang-peluang kerjaan-kerjaan yang well untuk Anda tentunya. Dan secara teknis kalau saya jawab, gimana Pak kalau saya nggak punya portofolio bagus? Teman-teman, nggak ada definisi bagus, jelek, bagus sama jelek itu cuma ada di otak Anda aja ya. Jadi jangan nunggu sempurna dulu baru bikin portofolio. Portofolio yang sempurna itu dimulai dari langkah kecil. Portofolio yang sempurna itu dimulai dari hello world dulu ya. Jadi aplikasi apapun, sesimpel apapun itu portofolio Anda. Nah, ini juga bagi teman-teman yang dapat final project di kelas dan sebagainya, anggap aja itu portofolio teman-teman ya. Jadi kalau Anda punya tugas final project, disuruh bikin aplikasi, kerjakan dengan betul-betul. Karena bisa saja itu akan jadi portofolio Anda. Bisa Anda pamerkan, saya pernah bikin ini. Siapa tahu di orang yang tepat produk Anda akan dilihat ada, keren nih gitu ya. Tapi di orang lain mungkin biasa aja, tapi di orang itu oke gitu. Siapa tahu kan gitu. Jadi pesan saya tadi ya, portofolio senanggung apapun, mulailah bikin portofolio. Anda punya waktu luang, bikin senggang, kayaknya keren nih bikin kalkulator, udah bikin kalkulator gitu mungkin. Ya intinya jangan sampai skill coding Anda tumpul gara-gara Anda takut bikin portofolio serba canggih gitu ya. Jadi tadi pesan saya, portofolio keren itu dimulai dari hello world. Jangan takut untuk memulai gitu. Dan pesan saya tadi ya, 3 kunci sukses ya, usaha, doa, orang dalam. Nah, itu dari saya Mbak Rosa ya. Umu is everything ya, betul. Umu is everything gitu. Oke, Iya, terima kasih Pak Bambang. ya Mungkin Mas sama-sama. Sigit sudah menjawab atau ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya Pak, izin. Silakan. Perkenalkan saya Handi Brian Pak, saya dari F1. Silakan. Jadi pertanyaan saya itu tentang di dunia kerja nanti. Kita misalkan tadi sempat Bapaknya nyinggung bahwa antara idealis sama realistis kan konsekuensinya beda-beda Pak. Misalkan saya orangnya realistis dan saya ingin menjadi seorang QA atau tester. Oke. Terus di dunia kerja nih Pak, misalkan saya kerja di bagian Morbis, di perusahaan namanya Morbis. Terus CPR-nya itu kontraknya, CPR-nya itu dihubungin rumah sakit yang ada problem, terus menghubungin PR, terus PR-nya tuh menghubungin saya. Kontraknya itu saya sebagai tester, implementator doang.
Tapi di kasusnya itu tiba-tiba kok ada pekerjaan-pekerjaan double yang selain di kontraknya tersebut, Pak. Kayak misalkan tiba-tiba kok rumah sakitnya ini tuh memiliki sistem, misalkan sistemnya itu dia pakai seamless, tapi kok tiba-tiba sistemnya itu ada bermasalah, Pak. Sedangkan kontraknya itu kita cuma ngurus sebagai implementator ataupun di hal itu tiba-tiba dapat job desk lain gitu, Pak. Apa tanggapan Bapak kalau misalkan kita udah nentuin kita mau fokus di mana, dan di dunia kerja kalau misalkan kita nemu case kayak seperti itu gimana, Pak ya? Ya. Oke, tipikal klien Indonesia banget ya. Jadi apalagi kalau Anda kerja di kliennya adalah orang pemerintahan gitu. Anda job desk-nya as a programmer katakanlah begitu, tiba-tiba ngurusin yang namanya export Excel dan sebagainya. Bagaimana menyikapinya? Ya, gini ya. Tergantung bagaimana Anda mensikapinya dan Anda lagi di posisi mana gitu. Misal kalau saya masih orang yang tipenya itu masih dalam tanda kutip menjual diri gitu ya. Menjual diri itu lagi cari pasar, cari nama, terima saja gitu kan. Walaupun mungkin dengan embel-embel gini nih, ini sebenarnya bisa sih Mas handle ya, cuman aku nggak bisa jamin akan work 100% karena mungkin keterbatasan waktu saya Pak. Jadi mungkin sekali dua kali saya boleh handle, tapi mungkin saya fokusnya sini. Nah, biasanya bahasa diplomatis saya seperti itu kalau saya dapat challenge seperti itu. Jadi tetap saya terima dulu, tapi dengan warning di awal gitu. Job desk pertama saya tuh ini sebenarnya. Cuman kalau mau saya handle yang si side job ini, ya resikonya seperti ini. Mungkin saya nggak akan full time, resikonya seperti ini. Nah, ini sampai sini akan klien akan mikir nih, men-trade off kan Anda gitu. Oke lah, kayaknya bedanya bagaimana? Oh nggak apa-apa mas, yang itu kayaknya masih low priority. Ya udah kamu ini aja gitu. At least ini Anda akan terkenal di klien itu. Jadi ketika Anda akan apa namanya, ketika si klien itu ada problem lagi gitu, kadang-kadang justru japri Anda bukan japri PR Anda. Mas, ini ada masalah lagi nih. Bisa nggak bantuin lah gitu. Biasanya kalau kliennya gitu pengertian gitu, adalah uang uang beli kopi dan sebagainya gitu. Intinya di sini posisi Anda di mana dulu? Kalau posisi Anda masih dalam tanda kutip menjual diri gitu dalam tanda kutip ya, bukan yang negatif, itu menurut saya terima saja tapi dengan jelaskan di awal. Tapi kalau Anda posisinya udah di atas angin gitu, as a senior developer, programmer, grandmaster atau anything lah gitu, yang gelarnya itu yang wis lah pokoknya nek gajinya wis 10 juta ke atas lah gitu misal. Anda boleh jual mahal. Pak, ini mohon maaf sebenarnya saya bisa, cuman ada teman saya lebih jago, mungkin Bapak bisa hubungi dia gitu. Nah itu intinya di sini terima dulu, bukan langsung tolak, "Oh nggak bisa Pak, nggak bisa." Tapi Anda coba alihkan. Ini adalah skill diplomasi, teman-teman ya, skill soft skill ya. Jadi membuat klien itu nggak langsung kecewa gitu. Terima dulu, "Oke Pak, kayaknya," misal belum ada ya, misal belum ada yang meng-handle gitu. "Oke Pak, mohon maaf kayaknya saya belum bisa handle, tapi mungkin nanti kalau ada teman saya yang mungkin, expert di bidang ini, I will tell you Pak," gitu, "aku akan kasih tahu Anda," gitu, secepatnya gitu. At least di sini ada ayam dulu, dia oke, ada harapan nih gitu, walaupun Anda nggak mengerjakan. Itu kalau Anda udah bukan levelnya menjual diri lagi ya, artinya sudah pokoknya Anda sudah apa namanya, eee ekonomi freedom banget lah gitu lah ya, pokoknya sudah slow living dan sebagainya, boleh Anda seperti itu. Dan di sini kata Pak Bayu tadi ya, sebenarnya ini masuk umum is everything ya. Jadi ya benar tadi dengan Anda pernah ngerjain banyak hal, Anda bisa mengumumkan, "Wah, aku bisa kerjain ini." Jadi, bisa jadi sarana jual Anda, gitu Mas Hendy ya. Jadi tergantung jadi, mana posisi Anda, jadi silakan sesuaikan aja, gitu Mas Hendy. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau langsung di kolom chat. Baik, sepertinya Ya. belum ada yang ingin bertanya, Pak. Ya. Oke, lanjut. Terima kasih Bapak sudah Ya. menyampaikan materiannya dan juga menjawab dari teman-teman. Selanjutnya di pertanyaan tanya jawab all, silahkan mungkin teman-teman yang tadi belum sempat bertanya di sesi sebelumnya bisa ditanyakan di sesi ini. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Ya, izin bertanya. Ini untuk pertanyaan awal ya. Mungkin saya tujukan untuk kepada Bu Eli dulu selaku Kaprodi. Jadi untuk pertanyaannya mungkin tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tahapan untuk memenuhi jalur non reguler. Contohnya aja ada saintis, profesional, digital artist, entrepreneur, dan lomba.
Nah, mungkin saya mau meng-highlight dari digital artist ini yang dimana mungkin ada beberapa seperti konten kreator dan mungkin ada freelance yang sudah dijelaskan tadi. Tapi mungkin saya pertanyaannya ini nanti apakah freelance ini harus satu jalur dengan konsentrasi kita atau fokus kita di informatika atau boleh ke yang lain? Yang penting sifatnya masih ke dalam freelance itu. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Silakan Bu Eli bisa menjawab. Dipersilakan Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya Arif. Eh ginger screen ya. Oh, sebentar. Jadi untuk non-reguler tadi informasinya untuk lengkapnya ya nanti teman-teman baca-baca lagi di website. Ini ada 2 jalur kan, yang jalur reguler sama non-reguler. Nah, kalau kami sih seneng kalau teman-teman itu tuh ngambil non-reguler ya, itu tuh lebih cepat dan lebih instan gitu untuk bisa teman-teman lulus gitu ya. Nah, ini kan karena penjelasannya itu panjang gitu ya. Nah, nanti ya bukan nanti kami sudah membuatkan penjelasan instannya juga di sini. Itu oke. Nah, terus pertanyaan tadi freelance ya. Ya, freelance itu gimana sih? Apakah harus sama dengan konsentrasi apa enggak gitu pertanyaannya atau gimana tadi? Iya, Bu. Oke. Jawabannya adalah nggak harus ya. Yang penting kalau non reguler ini tuh emang nggak ada pakem khusus. Yang penting kalian bisa survive lulus dari Amikom dari jalur ini. Gitu. Makanya di sini kami juga minta apa kayak penghasilanmu tuh berapa gitu tuh untuk make sure bahwa oh ini nanti lulus dari informatika nih bisa survive nih gitu. So, kami sangat menghargai portofolio teman-teman dengan cara salah satunya adalah kelulusan non reguler ini. Pokoknya ini tuh paling gampang untuk teman-teman bisa lulus. Baik, mungkin Mas Arief, apakah sudah cukup menjawab atau ada pertanyaan lagi? Mungkin ada satu lagi untuk Bu Eli. Mungkin ini masih satu lingkup ketika mahasiswa ini sudah memenuhi apa ya jalurnya mungkin entah reguler ataupun non reguler. Ini apakah itu bisa dimasukkan ke dalam kategori ataupun syarat komplit? Nah, jadi syarat komplit di sini nih apakah dari 2 jalur ini nih yang seperti apa Bu syaratnya? Apakah harus nilainya yang memang harus baik atau ada syarat-syarat yang lain untuk bisa kita sebagai mahasiswa ini biar lulus sebagai kumlot itu sendiri. Terima kasih Bu. Oke, kalau kumlot itu nggak ada hubungannya. Kamu lulus pakai non reguler ataupun reguler. Cuman kumlot itu diukur dari masa studi dan IPK. Jadi kalau misalnya IPK-nya 4, tapi masa studinya 10 semester, nah itu nggak akan kumlot. Gitu. Jadi kumlot itu paling enggak 8 semester ya, maksimal 8 semester. Berarti kan 4 tahun untuk S1, terus IPK-nya di atas 3,5. Itu aja. Mungkin Mas Arief sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Mbak Puan. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Ibu dosen yang bisa menjawab atau ingin memberikan saran. Pertanyaannya, ada saran tidak Pak, Bu, agar mahasiswa bisa lebih tepat memilih konsentrasi supaya kedepannya mahasiswa tidak merasa salah dalam memilih konsentrasi. Mungkin dipersilakan Bapak Ibu yang ingin menjawab atau memberikan saran dari pertanyaan Mbak Puan. Halo, saya masuk Mbak Rosa. Masuk Pak, masuk Ya, Pak. mungkin saya Silakan dulu Pak. ya. Ini Mbak Puan yang bilang sulit itu bukan ya? Bukan ya? Bukan ya? Ya. Sorry Mbak Puan ya. Jadi mungkin di sini pengalaman saya as a mahasiswa ya dalam memilih konsentrasi dan kesalahan saya dulu adalah ikut-ikutan. Pertama, mulailah jangan ikut-ikutan teman Anda ya. Jadi nggak cuma saya mengalami itu, ternyata mahasiswa zaman sekarang juga masih mengalami isu yang sama, merasa salah konsentrasi cuma gara-gara bestinya ataupun circle-nya ikut di konsentrasi itu, nggak mau kepisah akhirnya ikut. Padahal
skill nggak jago-jago banget di sinkronisasi itu misal gitu. Nah, pertama itu tuh pesannya. Jadi jangan khawatir Anda nggak memutuskan pertemanan Anda kalaupun beda konsentrasi. Pertama itu dulu ya. Ininya jangan ikut-ikutan dulu. Kedua adalah best practice-nya atau rule of thumb dari saya adalah lihat dulu di semester sebelumnya mata kuliah mana yang Anda paling kuasai. Pak, tapi kalau nggak menguasai semua bagaimana? Pasti ada salah satu yang Anda sukai atau kuasai. Lalu telusuri kira-kira mata kuliah itu relate dengan bidang apa di Anda gitu. Nah, kalau ternyata oh ini kayaknya relate di data mining sih gitu atau di apa namanya multimedia nih, ya udah pilih itu. Jangan berpikir semua mata kuliah itu berjalan menyenangkan semua ya. Jadi Anda kadang-kadang merasa struggle itu hal yang wajar, tapi kalau itu jadi pilihan Anda, ya sudah terima di pilihan Anda di situ. Atau lagi misal ya, tadi kan alternatif kedua. Alternatif kedua adalah Anda ke depannya mau jadi apa dulu pikirnya gitu. Karir Anda mau ke apa dulu. Kalau Anda ke depannya mau jadi seorang software engineer, ya tentu kalau ambil multimedia ya tentu kurang relevan. Kalau dalam kedepannya Anda mau menjadi seorang apa namanya data scientist, ya tentu yang lebih cocok ya tadi data engineer ataupun software engineering gitu ya. Jadi lebih ke arah pertama jangan ikut-ikutan, kedua adalah cek dulu mata kuliah Anda yang paling Anda kuasai apa, atau Anda kedepannya mau jadi apa, lalu pilih itu. Ya, ya wajar kalau mungkin beberapa apa namanya mendapatkan penyesalan di akhir ya. Namanya juga penyesalan. Kalau penyesalan ya di akhir gitu. Kalau di depan namanya pendaftaran gitu. Jadi silahkan be wise atau bijak ya memilihnya gitu. Mungkin itu mungkin bisa tambah sama rekan-rekan yang lain atau mungkin sama mahasiswa boleh juga gitu. Terima kasih Mbak Rosa. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, jika ingin menambahkan atau ada saran lain mungkin dipersilahkan. Mungkin dari Pak Arifianto, Pak Bayu, Pak Tova mungkin bisa menambahkan. Suara saya kedengeran kan? Kedengeran Pak, tapi Oh, kecil suaranya. oh ya, kecil banget ya. Ini Nah, lumayan. sekarang sudah. Ya, izin tadi mohon maaf tadi gabung agak terlambat. Jadi kalau ditanya sarannya biar nggak salah pilih itu sebenarnya nggak ada pilihan yang salah sih sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Memang kalau dilihat dari pertama itu memang sepertinya agak berat banget, tapi nggak ada pilihan yang salah sih sebenarnya sih. Yang salah itu kalau kalian nggak milih sih sebenarnya. Itu yang salah, lebih salah lagi itu. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Semua yang kita tawarkan teman-teman itu di konsentrasi ataupun mata kuliah yang lain itu sudah kita rancang sedemikian rupa sehingga nanti setiap lulusan informatika itu punya karakter sendiri sendiri gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir di depan lah intinya kayak gitu. Ya kalau gimana tepat nggak ada yang salah sih pilihannya itu. Kita ngasih banyak opsi itu sudah nggak ada yang salah tuh. Anda mau pilih networking juga bagus, mau programming juga bagus, mau multimedia juga bagus. Semuanya sama bagus semua. Jadi nggak ada yang salah nanti di pilihan itu. Ya, yang salah hanya kalau kalian nggak milih gitu aja sih. Gitu ya Pak Bambang ya. Oke, gitu aja. Betul, Makasih. betul. Baik, terima kasih Pak Arif. Mungkin dari Pak Bayu mungkin ada tambahan. Silakan Pak. Bisa konsultasi lebih lanjut ke dosen wali karena nanti bisa profiling ya kan dari sesi apa namanya konsultasi itu nanti kan dosen wali bisa memprofil dan bisa mengarahkan biasanya gitu. Nah, itu lebih enak lagi dan nggak sedikit juga yang apa namanya bimbingan wali saya itu juga yang apa namanya konsultasi terus enaknya saya ngambil apa itu sering ya terutama yang pas semester akhir semester 2 itu biasanya gitu mulai apa namanya mulai pada mencari kira-kira mau ke arah mana. Nah, itu nanti silahkan dimanfaatkan dosen walinya. Gitu aja. Baik, terima kasih Pak Bayu. Mungkin dari Pak Tova mungkin ada tambahan. Atau dari Bu Eli bisa. Mungkin sambil yang lain jika ada yang ingin bertanya bisa di kolom chat atau bisa raise hand ya. Artinya udah cukup ini, Mbak. Baik, Bu. Baik, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, tidak terasa seluruh rangkaian kegiatan hari ini setelah kita lalui dan sudah di penghujung acara. Sebelum ditutup, mungkin ada titipan dari Bu Eli yang tadi sudah disampaikan di sebelumnya di awal sesi ya.
mengisi link survei. Mungkin saya kirimkan di kolom chat. Silakan teman-teman bisa diisi untuk link surveinya. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemateri, Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan berbagi ilmu kepada kita semua, serta teman-teman eh, yang aktif dalam berpartisipasi di kegiatan ngobrol bareng Prodi XAMIF. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat serta menjadi bekal berharga dalam menentukan pilihan konsentrasi untuk teman-teman angkatan 24. Mungkin bisa juga di-share ke teman-teman yang lain apa aja yang sudah didapat di kegiatan ini agar teman-teman yang lain pun juga tahu ya apa aja insight dari konsentrasi sesuai dari 3 konsentrasi yang sudah kita bahas tadi. Baik, sebelumnya mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Mungkin itu saja dari kegiatan ngobrol bareng Prodi XHMIF. Terima kasih yang sudah berkenan hadir. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir dan memberikan saran kepada kita semua. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam sebelum warahmatullahi. keluar bisa on cam untuk foto bersama nih Bapak Ibu dan teman-teman